Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya itu mau membahas video yang berikutnya ini adalah tentang cara mengatur atau menyetel delco. Ternyata jangankan mau menyetel delco, lawang mobilnya aja tidak bisa menyala. Kita bahas hari ini, kita saling belajar tentang pengapian, khususnya pengapian sistem konvensional. Tetapi pada prinsipnya pengapian yang modern pun juga sama, yaitu ada unsur oil dan busi, itu masih sama. Itu hanya perbedaannya di triggernya, teman-teman. Cara untuk menghasilkan loncatan apinya itu sama melalui coil, tapi hanya untuk triggernya, untuk saatnya dimana dibutuhkan untuk penyalaan itulah yang diatur lewat namanya CDE atau transistor, TCE atau macam-macam. Jadi khususnya untuk yang model ini kita bahas ini adalah model platina. Oke, seperti apa terjadinya pengapian atau terjadinya api pada busi pada mobil. Video ini khusus yang mau belajar dan sekali lagi yang mau otak-atik sendiri. Jadi nun sewu sing nggak niat nonton tuh nggak usah nonton ya teman-teman. Itu sangat merugikan bagi konten kreator ya. Video 20 menit, 30 menit nonton 3 menit. Ya nggak apa-apa, itu haknya penonton, dan juga mungkin karena videonya tidak bagus. Tapi kasihan lah teman-teman untuk video yang sifatnya memberi informasi atau tutorial itu bikinnya udah capek-capek gitu loh. Kalau teman-teman menonton 3 menit itu namanya retensi video yang sedikit itu sangat buruk bagi perkembangan channel. Jadi kita apresiasi orang membuat channel itu dengan menonton sepenuhnya kalau memang itu kita butuh gitu loh. Ya katakanlah di situ ada bagian membosankan, ya biar aja gitu videonya berjalan, tapi teman-teman bisa ya ditinggal dulu aja ke belakang itu ke WC atau apa, tapi biarkan video itu berjalan. Ya udah, jangan mikir kuota lah, itu paling hanya hemat berapa. Insya Allah tolong teman-teman apresiasi video itu dengan cara menonton sepenuhnya gitu teman-teman. Bukan masalah iklan nggak ada pengaruhnya teman-teman. Iklan mau ditonton tidak, itu tidak ada masalah, tapi retensi penonton itu sangat penting ya bagi perkembangan channel. Itu teman-teman kalau ingin memberi apresiasi sebagai wujud timbal balik mendapat ilmu dari konten kreator, itu aja maksud saya. Rata-rata tensi di video tutorial teman-teman hanya sekitar 3% ya. Video 30 menit itu ditonton 3 menit. Tapi kalau video-video prank itu ya kok bisa ditonton full gitu, juga nggak tahu. Ya udah, itu rezekinya. Cara membunuh channel itu mudah teman-teman, saya tunjukkan, tapi tolong jangan ditiru. Durasi video 10 menit, 20 menit, Anda tonton 1 menit, kemudian Anda tulis komentar hadir bos, fatal teman-teman. Itu membunuh channel itu malah teman-teman. Kalau nggak mau nonton langsung aja, nggak usah ditonton teman-teman, kasihan Anda juga buang-buang kuota. Oke teman-teman, kita tetap memberi pencerahan seperti itu karena kita harus menyampaikan ya, mengedukasi, itu juga bagian dari tanggung jawab moral. Wis terlalu banyak omongan, itu akhirnya skip. Orang nggak mau dinasihati, sifat manusia itu seperti itu, merasa dirinya paling benar. Oke teman-teman, yang pertama kita harus belajar tentang ini, coil. Jadi sistem kerja agar terjadinya bunga api listrik yang besar itu memakai media ini. Jadi coil ini adalah sebagai teman-teman, trafo step up gitu teman, menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 volt. Itu akhirnya menjadikan bisa busi itu memantik ya, karena jarak elektroda segitu kalau tegangan kecil tidak akan terjadi loncatan bunga api, perlu tegangan yang sangat tinggi. Jadi prinsipnya seperti itu. Yang pertama harus ada coil ini teman-teman. Jadi coil ini pertama harus mendapat strom ya. Nah ini ada plus, ada minus, ada B. Nanti kita bahas itu masalah apa. Tapi sebenarnya yang nanti terpakai dalam ketika mesin bekerja, mesin berjalan itu hanya terminal B dan main. Yang plus itu hanya ketika start. Nanti kita bahas itu masalah resistor teman-teman. Kalau ini namanya resistor dalam, jadi tahanannya ada di dalam. Kalau yang kotak di luar itu resistor luar. Jadi nanti selama pemakaian itu yang akan dipakai adalah terminal B dan main.
sedangkan yang plus ini hanya saat start dialiri aliran plus. Jadi prinsip kerjanya adalah seperti ini. Ini adalah dua koil, ada dua kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer itu gulungannya kawatnya besar-besar, gulungannya sedikit. Kumparan sekunder gulungannya banyak tetapi kawatnya kecil. Itu prinsip trafo itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita masukkan kunci kontak on, itu berarti kita mengirim plus ke bagian B ini, dan bagian mainnya itu terhubung ke body atau ke platina itu teman-teman. Itu akhirnya terjadi namanya kemagnetan di dalam gulungan primer. Agar kemagnetan itu bisa menginduksi ke gulungan sekunder, itu kemagnetan tadi perlu dilepas teman-teman. Dari urutan kerjanya itu arus 12 volt masuk ke gulungan primer, dijadikan magnet oleh gulungan primer, dan magnet tadi menginduksi gulungan sekunder. Dari gulungan sekunder dirubah lagi menjadi arus listrik, dirubah lagi menjadi tegangan listrik, arus listrik yang lebih tinggi, tegangannya yang lebih tinggi, sedang arusnya lebih rendah. Agar magnet tadi yang di kumparan primer bisa menginduksi kumparan sekunder, maka magnet tadi harus dilepas teman-teman. Cara melepasnya apa? Ya dimatikan strumnya. Jadi ketika habis nyambung tadi plus minus, supaya magnet tadi lepas harus dimatikan strumnya. Maka platina membuka, itu artinya platina tidak menyambungkan ke main atau ke bodi mobil ke dalam koil ini. Jadi dilepas magnetnya tadi, dilepas. Selep, magnet tadi akan menginduksi gulungan atau kumparan sekunder. Nah, di kumparan sekunder induksi tadi dirubah menjadi tegangan tinggi untuk dikeluarkan lewat sini, dikirim ke tutup distributor untuk dibagi sesuai firing order, urutan pengapian. Oke, seperti itu teman-teman prinsip kerja dari pengapian konvensional, yaitu koil sebagai perubah tegangan, kemudian ada mekanisme ini delco platina. Nah, ini pemutus kontak poin, ya ini menghubungkan ground dengan body dengan main ini teman-teman, main dari koil. Ada juga yang CDA, nah itu berarti di sini langsung dua ya teman-teman kabelnya. Jadi plus minus itu langsung diolah di ini teman, yang dikirim nanti plus minus di sini langsung diolah di CDA. Intinya seperti itu, cara kerjanya sama aja. Jadi kalau yang mekanis ya ini kita putus gitu teman-teman, kita putus negatifnya memakai platina. Nah, setelah itu kita pelajari dulu konstruksi platina. Ya ini teman-teman masih ada yang bingung karena tidak menyala. Ya ini konstruksi platina itu seperti ini teman-teman. Di platina itu yang nanti tersambung dengan bagian main dari koil ini ada di sini, di terminal ini, terminal platina ini teman-teman. Jangan lupa terminal platina ini ada isolasinya ini teman-teman, tidak terhubung dengan bodi ini. Ya kalau terhubung terus ya nggak ada gunanya. Itulah makanya gunanya dari platina ini, kontak point atau breaker point ini. Jadi ini tidak terhubung, ini yang perlu dipahami. Makanya mungkin punya teman-teman itu tidak terjadi pengapian karena ini isolatornya mungkin bocor. Jadi kabel dari minus coil ini teman-teman tidak boleh tersambung dulu ke bodi gitu loh. Yang menyambungkan apa dan memutus ya platina tadi. Sama seperti ini, coil ini apa? Sama seperti kondensor ini. Kondensor ini sebenarnya juga dua kaki ya. Satunya langsung di bodi ini, satunya ikut di sini. Nah, teman-teman, bergabung dengan kabel platina atau kabel min dari coil. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kadang lupa. Ini prinsip kerja sederhana tapi sering dilupakan. Semua udah memahami masalah platina tetapi tidak memahami ini fungsinya secara keseluruhan, secara utuh ya teman-teman. Nah, ini ada isolatornya teman-teman. Jadi isolator, nah ini kabelnya juga di isolator dan lewat sini baru ke sini.
Nah ini kan platina namanya. Ini pun terisolasi ini. Ini ada isolasinya ini teman-teman, tidak terhubung dengan bodi. Nah pertama di sini terisolasi, dan ini di porosnya ini, engselnya ini engselnya memakai isolasi teman-teman, tidak terhubung ini dengan bagian tengah ini, bebas ini, tidak terhubung. Baru di sinilah terhubungnya jika menutup dengan bodi. Nah ini bagian yang di bodi. Kemudian ini bodi ini terletak di piringan ya teman-teman, saya tunjukkan ini ada di piringan. Yang perlu kita pahami ya hal-hal dasar seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada ini sering ditanyakan nih teman-teman, kabel fleksibel ini fungsinya untuk apa? Nah ini teman-teman, silahkan diperhatikan teman-teman. Kabel fleksibel ini terhubung dengan piringan ya. Nah ini juga bagian ini tadi juga terhubung dengan piringan, bagian ini terpisah dengan piringan, ada isolasinya. Ini yang terhubung ke kabel main dari coil. Kenapa ini diberi ini teman-teman, kabel fleksibel kemana? Ini ke bodi, jadi ini nyambung di skrup ke bodi. Tujuannya apa teman-teman? Piringan ini kan berputar ya teman-teman, berputar mengikuti advancer vakum. Bukan permanen, bukan paten, nempel lengket gitu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah piringan ini tidak berhubungan terlalu rapat dengan bodi. Makanya dibantu kabel ini gitu teman-teman. Jadi ini membantu memperkuat hubungan piringan ini dengan bodi, kabel fleksibel ini. Karena yang namanya bergerak ini ada bantalannya, ada pelorannya. Pastinya hubungannya tidak bagus konektornya istilahnya. Begitu maka diperlukan kabel fleksibel ini sehingga piringan ini benar-benar terhubung dengan baik secara elektrik, secara kelistrikan ya teman-teman, dengan bodi atau dengan ground atau dengan netral dari aki, karena bodi ini nanti tersambung dengan aki. Jadi seperti ini teman-teman, perlu dipahami prinsip dasar itu supaya kita tahu kenapa tidak menyala. Ya itu bisa jadi ini sudah tersambung terus gitu teman. Ini harus diperiksa apa isolatornya ini harus benar-benar terpisah dengan bodi kabel ini ya. Kemudian ada komponen kecil tetapi ini sangat vital sekali teman-teman. Jadi saya pernah sebulan ini diganggu masalah ini, kondensor. Jadi kondensor ini sebenarnya dua kabel ya teman-teman. Yang di bodinya ini ada kabel ya, tapi dijadikan satu dengan bodi, makanya langsung ditempel ke bodi ini. Dan satunya dijadikan satu dengan kabel netral dari coil. Itu tujuannya apa teman? Tujuannya itu adalah untuk menyerap bunga api yang ada di kontak point dari platina ini teman-teman. Jadi ketika tanpa kondensor ini teman-teman, ketika kita putus, maka insya Allah tidak akan terjadi bunga api ya di bagian busi itu. Karena apa? Bunga apinya sudah terjadi di sini, jadi kehilangannya di sini. Jadi ketika dibuka ini akan kembali induksi kembali ke sini, di sini akan terjadi loncatan bunga api. Nah, loncatan bunga api ketika platina terbuka itulah maka diperlukan kondensor. Jadi kondensor itu menyerap loncatan bunga api yang ada di sini, sekaligus juga menyerap induksi balik itu teman-teman. Akhirnya bisa terjadi induksi benar-benar di kumparan sekunder. Tanpa kondensor ini tidak akan terjadi induksi di kumparan sekunder. Nanti bisa kita buktikan. Maka komponen kondensor ini teman-teman wajib orisinil. Jadi saya kemarin beli di online, saya pasang, malah yang lama saya lepas. Sebulan kemudian jadi masalah, mobilnya ginjal-ginjal tidak karuan. Saya pikir kompresinya atau macam-macam, sudah beli delco, beli coil dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya dari kondensor baru yang saya beli itu imitasi. Ternyata yang lama terpasang mungkin malah orisinil. Jadi kemungkinan itu setengah mati, bukan mati total. Kalau mati total insya Allah sudah tidak ada pengapian. Jadi kalau setengah mati itu teman-teman kondensor,
itu masih ada keluar busi ya teman-teman, keluar api di busi. Tetapi apa, timingnya meleset, itu yang jadi satu kemarin sebulan mencari permasalahan. Jadi mobil itu bisa hidup 1-2 detik tapi ginjal-ginjal nggak karuan ya, karena kita tes keluar di busi semua keluar, ternyata waktu pengapiannya dia yang kacau gitu, seenaknya gitu gampangnya. Kalian saya bagikan ya sambil kita bahas konten ini. Kita memang kadang bicara ngalor ngidul ya, mumpung ingat gitu teman-teman. Jadi insya Allah ada manfaatnya juga. Ukuran dari kondensor ini insya Allah untuk yang kijang adalah 0,25 mikro. Kemudian ada teman-teman yang supaya lebih bagus katanya mengganti dengan 0,27 mikro. Ya selama tidak ada masalah ya, tidak masalah gitu aja teman-teman. Karena semakin besar kondensor ini akhirnya apa? Ya ini semakin selalu berhubungan gitu loh teman-teman. Semakin besar, coba ketika kondensor besar dia tidak akan menghasilkan pemantik, tidak akan menghasilkan api di busi. Jadi itu tadi fungsi dari kondensor dan sistem di dalam delco ini. Jadi delco ini dua fungsi juga ya teman, sebagai pemutus arus di kumparan primer, dan yang kedua karena ada rotor dan berhubungan dengan tutup, maka fungsi keduanya adalah sebagai pembagi api, pembagi tegangan tinggi yang keluar dari koil ini ke tiap-tiap kabel busi sesuai urutan firing order. Seperti ini di dalam prakteknya teman-teman. Ini model yang memakai resistor internal, bukan resistor yang di luar. Yang kabel ini mendapat arus kunci kontak on, jadi arus plus masuk ke terminal B ini. Yang merah ini yang dari starter, hanya saat starter saja mendapat aliran plus. Dan yang ini yang hitam inilah yang tersambung. Nah ini kita langsung ke sini aja. Yang tersambung dengan terminal dari platina seperti yang tadi kita tunjukkan. Ntar saya lepas. Sedangkan tegangan sekunder keluar dari sini, dari bagian tengah ini, lewat kabel ini teman-teman. Kabel inilah yang nanti kita masukkan di ujung dari tutup delco ini. Nah, masuk di sini. Di sini ada bantalan supaya bisa berhubungan dengan rotor ini, dan arus mengalir ke sini, tegangan mengalir ke sini ke rotor ini untuk dibagi ke sini. Jadi ini berputar tapi tidak bergeser ya teman-teman. Hanya mepet saja karena tegangan tinggi sudah cukup ya, hanya mepet saja sudah bisa teralirkan dari bagian tengah ini ke bagian luar sesuai firing order urutan waktu pengapian silindernya. Oke, ini coba saya lepas seperti ini teman-teman. Kita posisikan platina dalam keadaan menutup, yaitu di bagian yang rata dari rotor. Dan ini adalah rotor ya teman-teman, rotor dari delco seperti segi 4 gitu. Jadi nanti dia akan ketonjoknya sewaktu di sudut, ada 4 sudut. Nah, ini teman-teman ada yang bertanya, Pak, platina saya sudah bisa membuka. Itu kan ketika kita perlu untuk mengeluarkan api menginduksi di kumparan sekunder. Tetapi yang sering dilupakan, platina ini juga perlu menutup gitu loh teman-teman. Itu yang sering dilupakan, menutup ya Pak, ya untuk mengisi tegangan di kumparan primer. Jangan fokus di terbukanya saja. Inilah kenapa teman-teman bisa lihat konstruksinya sebagai pengungkit ya. Saya ulang-ulang lagi, kalau tidak jelas dilihat sendiri di barangnya. Semakin kita melebarkan celah platina ya seperti ini teman-teman, berarti semakin rapat di sini asas pengungkit itu teman-teman. Jadi kalau celah platina ini kita setel renggang, maka bagian rata dari rotor ini akan semakin dekat dengan rubbing block gitu teman-teman. Sedangkan pabrikan itu standarnya malah menyetelnya celah di sini gitu loh. Celahnya longgar kan itu kalau pabrikan 0,45 atau orang-orang menyetelnya celah platina.
Efeknya apa kalau celah pabrikan yang kita pakai, yaitu celah Rabim Bro 0,45, sangat renggang. Celah platinanya sangat rapat teman-teman, sekitar 0,3 sampai 0,2. Karena di sini toleransinya disebutkan di situ 0,45 sampai 0,5. Jadi semakin rapat lagi celahnya. Apakah tidak panas ya, nanti kita bahas teman-teman. Apakah tidak panas di coil? Ya buktinya saya pakai enggak. Gitu aja. Jadi itu pabrikan sudah seperti itu ya, tidak harus kita turuti ya. Karena apa? Bisa jadi rotor kita sudah aus gitu teman-teman. Jadi semua standar itu hanya kita pakai sebagai acuan, sebagai dasar. Kalau prakteknya ya, mengikuti kondisi ya, karena 30 tahun lalu itu boleh kita pakai standar. Nah ini sudah 30 tahun sekarang, dari masa produksinya, masa pakainya sudah dipakai 30 tahun, itu pastinya sudah banyak berubah. Kita coba ya teman-teman, dengan simulasi ini kita on kan kunci kontak, artinya kita mengirim arus plus ke bagian B. Mainnya sedang tersambung karena Rabim blok sedang berada di bagian rata, tidak di bagian yang menonjol, artinya platina menutup. Artinya min tadi jalur ini ya teman-teman, biar lebih jelas lagi, jalur min ini dari coil mill lewat isolator ke kabel ini sekarang tersambung ke bodi, dibantu oleh kabel fleksibel ini. Kok bodi apa? Ya bodi ini hubungannya dengan min, karena memang kabel dari aki yang minus itu tersambung ke bodi. Artinya kita sekarang sedang mengirim strom ke kumparan primer. Oke, saya on-kan dulu. Ini strom sedang kita kirim ke kumparan primer. Karena apa? Platina sedang menutup. Oke. Supaya terjadi loncatan bunga api di kumparan sekunder, supaya magnet itu bisa menginduksi, magnet yang dari kumparan primer bisa menginduksi ke kumparan sekunder, magnet itu harus dilepas ya. Cara melepasnya apa? Ya dimatikan strumnya. Maka ketika dimatikan strum, aliran strum di kumparan primer, maka magnet tadi akan loncat gitu teman-teman, menginduksi kumparan sekunder, akhirnya dari kumparan sekunder tadi dijadikan tegangan tinggi gitu teman-teman. Kok diulang-ulang ya? Ya mudah-mudahan biar paham, cerewet dikit nggak apa-apa. Oke, saya ungkit ya teman-teman. Lihat teman-teman di sini, nggak boleh terlalu lama tadi, ini ngisinya terlalu lama ini teman-teman, koilnya bisa panas. Jadi konsep sederhana ini teman-teman, ini untuk semua pengapian sebenarnya sama aja seperti ini. Hanya di sinilah yang dirubah oleh pabrik yang baru itu. Tapi prinsipnya sama. Karena sekarang itu koilnya ada di tiap-tiap busi. Gitu. Distributor les namanya. Jadi prinsip kerja semua itu sama seperti ini. Ini namanya mekanis ya teman-teman. Nah, oke. Makanya kalau dilihat seperti buku petunjuk, tidak ada bunga api di sini. Di cara menyetel itu teman-teman, waktu pengapian kan katanya disuruh melihat di celah platinanya apakah ada bunga api. Saya tidak bisa kalau saya. Karena apa? Karena kondensornya masih bagus gitu teman-teman. Kalau kondensornya sudah tua, maka di sini terjadi bunga api. Maka kondensor itu penting supaya apa? Supaya platinanya awet, tidak ada bunga api. Akhirnya platina itu tidak ada kerak. Yang membuat kerak di platina ini sebenarnya kurang tepat ya kita sebut platina, hanya karena bahannya platina katanya kalau orisinil. Itu karena apa? Ketika kita renggangkan seperti ini, di platina ini terjadi bunga api gitu teman-teman. Maka itu akhirnya membuat platina rusak. Selama kondensornya bagus, ada lah di sini bunga api, tapi sangat kecil, nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Oke, seperti ini coba saya tunjukkan kalau tanpa kondensor. Sekarang kabel yang dari coil, main coil ini saya lepas, yang masuk ke terminal platina, kita coba ya seperti ini sebenarnya prinsipnya. Nah kan disambung, dilepas, itu aja teman-teman, sederhana sekali ya.
seperti ini aja, memang seperti itu. Jadi mengalirkan setrum ke kumparan primer, kemudian dilepas gitu aja, disambung, dilepas, disambung, dilepas. Ini supaya kita lebih jelas ya memahami konstruksi dari Delco itu. Sebenarnya sesederhana itu aja teman-teman, menyambung, melepas, menyambung, melepas dengan ini dari main coil ke mainnya aki gitu aja. Bodi ini mainnya aki. Oke, saya on kan lagi. Sudah mau asar ini teman-teman. Alhamdulillah puasanya sudah tinggal beberapa hari. Seperti ini bisa dilihat teman-teman. Nah, susah lihatnya ini. Saya di sini aja ya. Ke bodi ini sama, bisa dilihat jadi bunga api ya. Ntar saya cabut selang vakum ini biar tidak mengganggu. Bodi bisa di mana saja ya teman-teman. Oke, di sini. Dari sini. Tidak kelihatan ya teman-teman. Tapi intinya di sini terjadi bunga api. Lihat. Ya. Tetapi di sana tidak terjadi. Coba saya tempel, saya lepas, saya tempel, saya lepas. Hanya terjadi bunga api di sini saja. Itulah fungsi kondensor. Jadi kalau secara prinsip ya seperti ini saja. Nah, cara kerja dari pengapian. Tapi kenapa di sana tidak terjadi bunga api? Ya karena tidak ada kondensor tadi. Kondensor tadilah fungsinya menyerap api yang di sini, menghilangkan gampangnya arus balik ke sini supaya bisa terjadi arus yang benar-benar ke sana, ke kumparan sekunder. Itu aja, kita pakai bahasa yang gampang aja teman-teman ya. Sekarang mari saya coba sambungkan dengan kondensor. Jadi kabel kondensor saya lepas, saya tempelkan dengan ini, tapi yang ujungnya kondensor kan ada dua, tetap nempel di bodi ya teman-teman. Ini kabel dari coil, kabel main coil sudah saya sambung langsung dengan kabel dari kondensor. Jadi yang di bodinya tetap tersambung ya teman-teman, karena tetap saya bilang tadi kondensor itu dua terminal, satunya lewat bodi ini ke main, satunya yang ini kita sambung, saat jadikan satu memakai kabel. Apakah nanti bisa terjadi bunga api pada busi atau bisa terjadi tegangan tinggi? Kita coba saya on-kan lagi. Teman-teman perhatikan, apakah bisa terjadi bunga api ketika main dari coil ini kita beri kondensor. Oke ya, langsung di sini aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat bodi ini ya. Kita tempel, kita lepas. Tempel, lepas. Seperti inilah mekanisme pengapian. Seperti inilah prinsip kerja dari pengapian. Jadi semakin lama kita tempel di sini, tentunya harus semakin besar. Tetapi efeknya coil menjadi terlalu panas. Ketika kita tempel ke sini sebentar, maka tegangan dihasilkan juga kecil. Tapi coilnya juga tidak terlalu mendapat beban. Seperti ini nantinya. Nah ini bisa lihat teman-teman. Apalagi tidak diberi oleh kondensor ya, bunga api akan sangat besar. Itu yang akan membuat platina bergerak, platina rusak, hangus, berlubang. Jadi bunga api tetap ada di sini teman-teman. Tetapi bunga api ini terjadi karena kita ngontaknya tidak bagus, ya, tidak rata. Ini kan sekedar nempel gitu teman-teman.
Nah, makanya perlu platina yang bagus juga gitu. Membukanya juga bareng rata. Nah, kalau ini kan acak ini teman-teman, oke? Nah, bisa dipahami ya. Seperti inilah prinsip dasar dari pengapian. Nah, teman-teman bisa tahu kenapa di mobilnya tidak terjadi pengapian, bisa memahami, insya Allah bisa mengatasi dari memahami cara kerja dari sistem pengapian ini. Nah, tinggal nanti timingnya gitu teman-teman, waktunya setelah terjadi bunga api kenapa tidak bisa hidup, ya mungkin waktunya tidak tepat, kompresinya tidak pas, tidak ada campuran yang dibakar, itu aja. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.